Oke, ini saya kasih video penjelasan dulu ya tentang modelnya. Pertama, di bagian atap. Kenapa di bagian atap ini dimodelkan sendiri, tidak dimodelkan bersama bangunan utamanya? Alasannya adalah masalah konvergensi. Ketika atap ini dimasukkan ke model utamanya, maka model itu jadi terlalu rumit sehingga etap akan kesulitan untuk mencapai konvergensi sehingga didapatkan kurva pushover yang melengkung ada patahannya. Kalau punya temanmu ini sebenarnya dia kurang lengkap dia karena dia tidak sampai kurva melengkung dia. Analisisnya kita bisa cek di sini. Nah, ini masih lurus. Jadi kapan bangunannya akan runtuh dia tidak diketahui. Kalau punya kita kan sampai melengkung. Maka dari itu ini dihitung dulu. Lalu nanti seluruh reaction force yang arah vertikal ini kita gunakan sebagai beban di ujung atas kolom di bangunan utama. Bebannya yang ada di atap ini bisa kita lihat di sini. Ini beban mati. Beban matinya 0,9 kilonewton per meter persegi. Ini sesuai dengan SNI ya. Kemudian beban hidup. Nah, ini 1 kilonewton per meter persegi atau 100 kg per meter persegi. Ini sesuai dengan nilai punya temanmu. Mana ya? Nah, ini. Lalu ada beban super dead. Ini 5778 juga sama dengan punya temanmu. Oke, lalu kita cek hasilnya. Oke, nilainya segini. Nah, ini terus dibagi jumlah kolom yang menopang ada 14 titik, jadi ketemunya segini. Lalu kita buka model yang push Y ya. Kenapa push X sama push Y saya pisah? Karena itu runningnya lama. Jika di run jadi satu file, maka dia akan kesulitan untuk menghadapi resiko mati listrik. Jadi misalnya dibikin satu file, misalnya RAM-nya itu jadi 4 jam, kalau misalnya dibikin 2 file jadi 2 jam 2 jam. Nah kan kalau ada mati listrik atau ada hal lain kan itu aman. Jadi itu tentang mitigasi resiko mati listrik saat running ya. Lalu ini untuk Y-nya. Nah, ini bisa kita lihat beban matinya segini sesuai dengan hitungan. Beban hidup nggak ada roof life kalau beban hidup atap itu segini. Lalu super dead segini. Lalu beban lantai
ban lantai itu ada super dead gini. Ini sesuai dengan nilai di temenmu 46669. Lalu beban hidup gini 200. Oke, pertama untuk materialnya, penjelasan material. Nah ini ada apa ini? Konkret atau beton dengan FC 22,5. Cara ngecek FC-nya di sini. Bentar, bukan. Nah, ini 22,5. Lalu untuk BC 280. Nah, ini 280 FY dan FYE-nya. Ini FU dan FUE-nya dilebihin dikit. Ini juga. Ini juga. Lalu untuk sectionnya, nah, pertama ada balok. Nah, baloknya itu biasa ya, standar seperti ini. Kemudian untuk tulangannya, ini cover tulang itu dinal itu jarak antara tulangan, titik tengah tulangan dengan batas tepi luar betonnya. Misalnya di sini ada tulangan ya, di sini bulat misal. Ini jarak tepi luar dan juga tulangan ini 51. Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari menghitung di sini. Bukan ini deh, yang book 1. Nah, ini B, H, D itu jumlah tulangan, diameter tulangan, longitudinal, kemudian jumlah tobar itu tulangan di bagian atas. Bentar, tak buka ke AutoCAD. Gile nyilek ke piye. Nah, kayak bukan ini filenya. Ini dia. Nah, misal balok B1. Nah, ini kan ada 3 tulangan atasnya.
terus bawahnya 4. Yang dipakai adalah referensi yang tulangan lapangan ya, jangan tumpuan ya, karena kalau tumpuan itu nanti hanya mewakili 20% dari panjang balok. Jadi kan yang lapangan kan sekitar 80%-an, jadi pakai yang ini. Kalau pakai tumpuan nanti terlalu kuat nanti hasil analisisnya, jadi tidak representatif dengan apa itu, kenyataan, dengan dunia nyata. Nah, ini berdasarkan perhitungan luas ini ya. Lalu untuk kolom, nah untuk kolom juga, oh ini masih balok yang K. Nah ini, nah ini sudah sesuai semua, tulangannya juga sudah sesuai. Lalu untuk kolom-kolom yang aneh, ini saya pakai section designer. Ini bisa diklik kanan gini, bisa kelihatan berapa nilai tulangannya. Kemudian masuk ke sendi plastis. Bukan ini deh. Nah ini kolomnya itu standar ya, interacting PM2M3. Lalu safety faktornya ini dibikin 0,1 karena kalau misalnya dibikin 1 radian nanti dia terlalu kuat sehingga hasilnya tidak realistis. Nah untuk rotation dan kurvatur datanya ini dibuat landai agar bisa mencapai konvergensi dengan mudah dan tetap realistis, karena ini bentuk kolom persegi pas sehingga kurvaturnya, kurvatur backbone curve-nya landai. Nah kemudian simetris kan, jadi ini tidak perlu di setup. Kemudian untuk balok, nah ini SF-nya juga dibikin 0,1 agar realistis. Ini dibikin landai juga. Yang tidak landai adalah irregular kolom, yaitu kolom yang berbentuk T dan juga L tadi. Ini kok malah lemot ini ya. Nah ini tidak simetri. Kemudian ini dibikin gampang patah, jadi backbone-nya ini akan dari C langsung drop ke D, karena sifat dari bentuk kolom dengan geometri T dan L itu kalau sudah tercapai dia titik plastisnya maksimal, dia tidak landai tapi langsung patah dia. Oke, untuk sendi plastik sudah cukup. Untuk penampatannya sendiri di 0,1 dan 0,9. Bentar. Display. Tadi saya pencet Ctrl V ya, Ctrl V. Frame. Nah ini frame, ada hingga apa enggak ini? Hingi. Nah,
ngeceknya gini aja ngeceknya. Nah misal ini ya, kolom ini ya, klik kanan. Nah dia ada dua hinge, yaitu di poin 0,25 dan 2,25. Ini 0,1 dari panjang totalnya dan juga 0,9 dari panjang totalnya ini. Lalu dilakukan hinge override dengan auto divide 0,02. Jadi kan di sini ada hinge atau sendi plastis, di sini ada sendi plastis. Nah, ini dibagi sebesar 0,02 proporsional dengan seluruh panjangnya. Jadi ini ada mesh atau potongan kecil-kecil banyak di sini untuk apa? Untuk kurva yang lebih halus. Lalu kemudian ini limiting stiffness ratio. Jadi ini digunakan untuk mereduksi keruntuhan. Jadi kalau misalnya sudah mencapai titik runtuh, dia tidak langsung drop. Karena kalau misal langsung drop nanti akan error. Jadinya dia direduksi segini 0,99. Dan dia tidak akan mereduksi ketika dia belum runtuh. Jadi ini aman, hanya digunakan agar solvernya itu tidak kebingungan saat runtuh. Kemudian untuk hasilnya di kurva pushover, nah dia melakukan limitasi stiffness tadi mulai dari sini ya, karena di sini mulai runtuh. Nah hasil dari sini ke sana sudah tidak usah kita perhatikan lagi karena sudah runtuh. Maka dari itu yang kita gunakan sebagai perhitungan di sekitar sini-sini aja. Oh tadi ada yang kelewatan tentang beban gempa dan juga beban angin dan juga beban kombinasi. Nah pertama kita lihat ini beban gempanya. Kita sudah menggunakan rumus ASCE 722 untuk menghitung beban gempa arah horizontalnya. Beban gempa arah horizontal itu ke sini, ke arah X dan Y. Sehingga tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual menggunakan metode statik ekuivalen. Karena di sini sudah pakai ini ya, pakai rumus otomatis yang dilakukan oleh ETABS. Tinggal masukkan aja respon spektrumnya, kemudian dia akan mengassign beban lateral arah X arah Y sendiri, beban gempa. Sama juga dengan di beban anginnya. Ini wind speednya asumsi saja, nggak tahu aslinya berapa. Lalu ada beban atap, beban hujan. Lalu ada beban kombinasi, ini disesuaikan dengan yang di sini, di tempat temanmu ini. Skill-skillnya. Lalu untuk respon spektrumnya, ini parameternya ini sudah saya sesuaikan dengan gempa yang didesain spektra di website ini. Nah ini. Lalu untuk load case-nya, nah pertama di respon spektrum beban, ini RS, respon spektrum. Lalu scale faktornya segini,
ini asumsi saja. Tapi sebenarnya kalau mau menghitung scale-nya ini ada metodenya menurut SNI itu ada, akan tetapi kita mengetes kapasitas bangunan ini terhadap ketahanan gempa itu menggunakan pushover, jadinya ini pakai default nilainya saja sudah tidak apa-apa, default dari etaps, karena di luar scope kita di pushovernya. Kalau misalnya ini nggak dianalisis pushover, ini scale faktornya ini benar-benar harus dihitung sesuai dengan SNI. Kan tetapi kan scope kita pushover, bukan response spectrum load. Dan juga ini QC atau SRSS ini juga ada pemilihan metodenya di SNI, akan tetapi ini pakai nilai default aja karena scope kita ada di analisis pushover. Kemudian gravitasi yang ini digunakan untuk beban yang terpakai pada saat analisis pushover, nah yaitu beban sendiri, beban bangunan sendiri atau beban dead load, kemudian beban hidupnya manusianya sekitar 25%, jadi isinya orang-orang yang berlalu lalang di dalam sini hanya 25%, nggak penuh. Kemudian beban super dead itu ada keramik, ada plafon, ada semacam-macam. Kemudian ada beban roof life, ya misalnya ini di atap itu ada orang yang mendaki lah atau gimana, itu jadi ini biar aman saja. Kemudian untuk solvernya ini kita longgarkan dan juga pakai iteratif only. Di naskah report saya sudah saya jelaskan alasannya. Kemudian untuk Pusier, nah ini sekitar 4% dari keseluruhan tinggi bangunan ya, 2000 itu atau lebih. Yang penting kurva plastisnya itu sudah bisa didapatkan. Kurva keruntuhan, enggak cuma sampai plastis tapi ini sampai runtuh ya. Lalu ini semakin dibanyakin semakin halus, tapi 100 saja sudah cukup. Kalau yang push egg itu sampai 1000 karena kalau enggak dihalusin dia patah-patah. Lalu ini lebih dilingkarkan lagi nih, toleransi konvergensi agar bisa mencapai kurva keruntuhan. Lalu untuk hasilnya, pertama ini static pushover curve. Nah dia dengan displacement maksimal ini ya 1 meter lebih berapa lah. Kemudian bebannya sekitar ya 35.000 kN. Jadi jika ada gempa yang menyebabkan displacementnya itu sampai 1,1 meter di atas, itu dia belum runtuh. Tapi kalau misalnya sudah 1,2 meter ya dia runtuh. Nah nilai beban yang diakibatkan gempa kalau misalnya 1,1 meter di sini sebelum runtuh, dia sekitar 35.000 kN. Sedangkan kalau lebih dari itu dia akan runtuh. Lalu kita lihat perkembangan sendi plastis. Di awal-awal proses dia masih kondisi elastis karena beban hidup, beban mati, beban super dead itu masih di wilayah AB dan BC, jadi dia itu masih bisa balik normal, alias dia itu kalau di unloading masih bisa
membentuk seperti bentuk semula. Pelajari definisi kondisi elastis struktur. Nah, ini masih kondisi elastis. Kemudian di step berikutnya sampai displacement sini, nah dia sudah mulai muncul sendi plastis ini dengan displacement 60 cm di atapnya itu. Kalau kena beban gempa sampai menyebabkan displacement 60 mm, dia sudah ada muncul sendi plastis dan juga sudah patah karena lebih dari E ya di sini. Nah, kemudian displacement 80 mm dia masih lumayan banyak yang dalam kondisi elastis, tapi yang sudah patah satu, yang plastis dua. Nah, kemudian ini misalnya di displacement 1,3 meter. Wah, dia yang patah udah 293 sendi. Yang plastis masih 68, yang elastis masih cukup banyak di sini. Lalu untuk output kapasitas gempanya ya. Ini fungsinya dibikin pakai fungsi yang dari gempa UNY ya, di lokasinya. Ini skillnya, SF-nya kita naikkan sedikit demi sedikit sampai nanti di main capacity-nya itu berada di kawasan sekitar sini sebelum dia runtuh. Enter. Kebanyakan, sorry. Oke, ketemu. Wah, ini masih kepolen ini. Sudah runtuh ini. Nah, ini baru belum runtuh ini. SA-nya 1,43. Sedangkan di sini SA-nya berapa? Kita zoom saja. Sorry, SDS 0,79. Berarti ini mampu 2 kali lipatnya ya, alias SF-nya 2, hampir 2. 1,4 dibagi 0,79. Ya 1,7 lah. SF-nya segitu. Lalu kita lihat output sendi plastisnya.
Misalnya ini, saya tekan SD dulu. Nah, misalnya ini. Klik. Nah, ini. Kurvanya seperti ini. Ya nanti kalau ada yang kurang atau ada yang belum paham, nanti kita bisa zoom.